berusaha mengubah perusahaan dari perusahaan yang beroperasi dalam ekosistem bisnis, rintisan berbasis teknologi atau startup, jadi perusahaan yang berhasil dan berkembang. Gaya kepemimpinan transformasi ini membantu Martin dalam mengembangkan perusahaan yang lebih inovatif, berbasis teknologi, dan memiliki model bisnis yang jelas. Namun, gaya kepemimpinan ini juga memperburuk tantangan yang dihadapi oleh perusahaan saat ini, seperti komunikasi dalam organisasi yang tidak efisien, motivasi karyawan yang terpuruk, dan retensi karyawan yang berkurang. Aturan dan alat komunikasi yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan komunikasi internal dalam organisasi. Yang pertama yaitu platform komunikasi intern seperti Slack, Microsoft Teams, atau Google Workspace dapat mempermudah komunikasi dalam organisasi. Kemudian yang kedua yaitu seminar dan meeting dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi penting kepada seluruh tim. Yang ketiga yaitu komunikasi terbuka dan kolaborasi. Perusahaan dapat menumbuhkan budaya komunikasi terbuka dan kolaborasi dengan mengimplementasikan praktis yang berbasis transparansi, memungkinkan karyawan untuk berbagi ide dan informasi. Perusahaan dapat memastikan bahwa informasi penting dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh anggota tim, yaitu dengan cara 1. Mengidentifikasikan informasi yang penting. Perusahaan dapat mengidentifikasi informasi penting dan mengkomunikasikan dengan cara yang efektif. Kemudian menggunakan platform komunikasi intern. Platform komunikasi intern dapat digunakan untuk mengirim informasi kepada seluruh tim. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan informasi dikomunikasikan dengan baik. Perusahaan dapat memastikan bahwa informasi yang dikomunikasikan dengan baik dengan cara metode secara langsung, baik dan benar. Masalah motivasi, inisiatif atau kebijakan yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat adalah yang pertama mengatur jam kerja yang lebih fleksibel. Perusahaan dapat mengatur jam kerja yang lebih fleksibel seperti jam kerja yang lebih panjang atau lebih pendek mengikuti kebutuhan karyawan. Yang kedua ada memastikan keseimbangan kehidupan kerja. Perusahaan dapat memastikan keseimbangan kehidupan kerja dengan mengatur waktu bekerja yang lebih efektif seperti membatalkan tenggat waktu yang diperlukan. Yang ketiga, memastikan kesejahteraan karyawan. Perusahaan dapat memastikan kesejahteraan karyawan dengan mengatur bonus, kendali biaya medis, dan kesehatan karyawan. Masalah retensi karyawan. Langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk mengatasi kekhawatiran mengenai retensi talenta dan membendung gelombang pergantian karyawan adalah yang pertama yaitu memperbaiki lingkungan kerja. Dengan cara perusahaan dapat memperbaiki lingkungan kerja dengan cara mengatur lingkungan yang lebih baik, seperti memperbaiki ruang lingkup kerja, memastikan keseimbangan kehidupan kerja, dan memastikan kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu kan komunikasi yang efektif. Perusahaan dapat memastikan komunikasi yang efektif dengan menggunakan platform komunikasi intern, seminar, dan meeting. Dan selanjutnya pengembangan karir, yaitu menyediakan peluang pengembangan karir seperti pelatihan, mentoring, dan jalur karir yang jelas. Yang keempat yaitu ada kompensasi dan manfaat kompetitif. Menawarkan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif di industri untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Martin dapat menjelaskan budaya tempat kerja yang menarik talenta terbaik dan mendorong komitmen jangka panjang dari karyawan dengan cara yang pertama yaitu memastikan lingkungan kerja yang baik. Martin dapat memastikan lingkungan kerja yang baik dengan mengatur ruang lingkup kerja yang baik, memastikan keseimbangan kehidupan kerja, dan memastikan kesejahteraan karyawan. Memastikan komunikasi efektif. Martin dapat memastikan komunikasi efektif dengan menggunakan platform komunikasi intern, seminar, dan meeting. Selanjutnya itu memastikan keseimbangan antara kinerja dan kesejahteraan.